Pendidikan merupakan pilar penting bagi peradaban bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa bisa ditentukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya dan karakter utama pada diri manusia. Untuk itulah SMK Tridaya Jakarta turut hadir untuk berpartisipasi dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter. SMK Tridaya Jakarta merupakan sekolah kejuruan dengan bidang keahlian bisnis dan manajemen yang berdiri sejak tahun 1987 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tribina yang berlokasi di Jalan Pangkalan Jati 2, Jatiwaringin, Jakarta Timur. Sekolah SMK Tridaya memiliki dua program kompetensi keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, serta otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sesuai dengan visi sekolah, SMK Tridaya selama ini turut andil dan berkontribusi dalam pengembangan SDM dengan menghasilkan tamatan yang berakhlak mulia, terdidik, dan profesional sesuai di bidangnya. Dan untuk mencapai visi tersebut, SMK Tridaya ditunjang oleh guru-guru yang berpengalaman serta fasilitas yang memadai. Dengan begitu, peserta didik akan lebih siap menghadapi perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini. SMK Tridaya berprestasi, SMK Tridaya pasti bisa. Dalam mendukung proses pembelajaran, SMK Tridaya menyediakan sarana prasarana seperti ruang kelas teori ber-AC dengan dilengkapi proyeksi multimedia, ruang bisnis center sebagai penunjang mata pelajaran kewirausahaan, lab komputer, ruang praktek AKL seperti ruang mini bank, dan ruang OTKP seperti ruang mini office. Selain itu, juga terdapat perpustakaan. Tempat sanitasi untuk cuci tangan, lapangan olahraga, radio sekolah. Halo, balik lagi di Radio Tridaya siang ini. Ada yang mau kirim-kirim salam gak nih? Ruang UKS, ruang bimbingan konseling, masjid, kantin, lapangan parkir, dan tentunya terdapat Wi-Fi untuk seluruh area sekolah. Untuk memfasilitasi dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik, SMK Tridaya Jakarta memiliki ekstrakurikuler yang terdiri dari pramuka, voli, basket, pencaksilat, futsal, dan paduan suara. SMK Tridaya Jakarta juga memiliki program kunjungan industri untuk menambah wawasan peserta didik dalam melihat dan menilai secara langsung suasana atau kondisi industri sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. SMK Tridaya berprestasi pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murianti. Saya mengajar Mapan Produktif Akuntansi di SMK Tridaya Jakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan PPL siklus 4 dengan model pembelajaran PJBL atau yang dikenal dengan Project Based Learning. Dan kali ini saya batasi pada dua sintaks. Yang pertama, pelaksanaan proyek. Yang kedua, laporan hasil evaluasi proyek dan presentasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, Denis minta tolong dipimpin untuk berdoa. Siapa yang gak masuk hari ini? Alia. Kemudian? Siapa lagi? Sairi ya. Sairi masih sakit? Masih, Bu. Betul, jangan lupa ditengokin ya. Sairi ya. Sambil itu absen manual, silakan kalian absen di Google Form. Yang sudah di-share di WK Group. Sudah Bu. Oke, baik. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan PPH 21. Oke, kalau kemarin sudah kita lalui 3 singkat di awal, yaitu pertanyaan mendasar, kemudian desain proyek, kemudian penentuan jadwal. Nah, hari ini kita akan melalui sintak yang keempat, 5, dan 6, yaitu yang keempat. Rizka. Oke. Yang keempat, penyelesaian proyek. Yang kelima, hasil uji proyek atau presentasi. Kemudian yang keenam, evaluasi hasil proyek. Oke, sebelum kita mulai, akan disampaikan bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.5, yaitu menganalisis data pembuatan SPT PPH 21. Yang kedua, menghitung PPH 21. Nah, tujuannya agar kalian atau peserta didik dapat menerapkan tarif PPH 21, kemudian dapat melakukan perhitungan PPH 21. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu review untuk materi sebelumnya. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Saya Bu. Oke, Zelda, silakan. Tentang wajib pajak PPH 21. Oke, apa itu wajib pajak PPH 21? Itu yang pertama itu adalah pejabat negara terdiri dari presiden dan wakil presiden, terus ketua dan wakil ketua, dan anggota DPR MPR, ketua dan wakil ketua BPK, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, terus ada menteri dan menteri negara, terus ada jaksa agung, ada bupati dan wakil bupati, ada wali kota dan wakil wali kota. Bagus. Oke, terima kasih Zelda. Kita berikan aplaus. Ingatnya masih bagus, cukup lengkap yang dijelaskan oleh Zelda. Selanjutnya, siapa yang masih ingat? Oke, Najwa. Silakan. Yang pertama kita bawakan dalam wajib pajak. apa itu? Ada biaya jabatan, penerima pensiun, sama KTP. Oke, ketentuannya berapa untuk biaya jabatan? Biaya jabatan itu ketentuannya 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Oke, kalau iuran pensiun? Kalau iuran pensiun ketentuannya 5% dari penghasilan bruto maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Oke, selanjutnya ada apa lagi? PTKP. BTKP. Kalau BTKP berapa? Ada berapa? Ketentuannya WPOP wajib pajak orang pribadi 54 juta tambah status kawin 3.500.000, terus penghasilan suami dan istri gabung dari 54 juta. Iya, betul. Terus sama tanggungan anak maksimal 3, jadinya Misalnya? 3.500 per anaknya bagi penerima. Oke, bagus. Kita berikan aplaus lagi. Selanjutnya, ada lagi? Materi seterusnya? Rizka? Silakan. Kewajiban pemotongan PPh 21. Yang pertama itu kewajibannya mendaftarkan diri ke kantor pajak. Yang kedua itu mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam perpajakan. Yang ketiga itu menghitung, memotong, dan menyertakan PPh 21. Yang keempat melakukan penyetoran PPh 21 walaupun nihil. Yang kelima memberikan bukti pemotongan PPh 21. Oke, bagus. Rizka, kita berikan aplaus untuk Rizka. Yang terakhir, Adan. Apa Adan yang sudah kita pelajari? Adan? Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai wajib pajak.
Oke. Siapa aja pihak-pihak? Orang pribadi, Terus? badan dan pemungut atau pemotong pajak. Oke. Arya, tambahan. Kalau saya tentang contohnya ya tentang NPWP, NPWP itu apa, Arya? nomor wajib pajak. Untuk apa gunanya? Itu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oke, bagus. Kita berikan aplaus untuk. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Jadi nanti di sini kita akan mengerjakan perhitungan PPh 21 dasarnya dari hasil observasi yang telah kalian lakukan sebelumnya. Jadi kalian sebelumnya kan sudah dikasih tugas untuk melakukan observasi untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan PPh 21. Oke, ini akan dibagikan LKPD sesuai dengan perencanaan masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke, silakan dibuka untuk LKPD-nya. Di situ ada hasil observasi kalian yang sudah kalian dapatkan. Kemudian ada form kertas kerja yang nanti harus kalian isi. Kemudian setelah mengisi form kertas kerja di lembar LKPD, kalian juga harus mengisi form kertas kerja yang ada di Excel, memakai laptop yang ada di depan kalian masing-masing. Silakan didiskusikan, dikerjakan, dimulai dari sekarang. Waktunya 20 menit. Nanti kalau sudah selesai, hasilnya dikirim ke WA group untuk dipresentasikan ke depan. Silakan dilaksanakan. Ada yang masih belum jelas mengenai langkah kerjanya? Jelas. Oke. Sambil kalian diskusi, itu sambil lakukan penilaian. Penilaiannya didasarkan kekompakan dalam berdiskusi dan keterlibatan masing-masing anggota.
Oke, kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan untuk hasil proyeknya. Mulai dari kelompok 3. Arya, silakan. Oke, yang lain menyimak apa yang dipresentasikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Ibu Yanti untuk guru kita. Dari hasil observasi kelompok saya, yaitu ada Saputra, Saryadan, dan Ketut. Hasil observasi pada tanggal 25 November 2022. Berdasarkan observasi yang dilakukan kami, memperoleh data sebagai bahan dalam penyelesaian proyek perhitungan PPh itu sebagai berikut. Nama karyawan Realita Selvi, instansi eksekusi daya, gaji per bulan 1.345.000 dan ada pot DKM 25.000, status kawin, belum punya anak. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Adapun gaji sebesar 1.345.000 dan tunjangan tidak ada di sini, maka penghasilan bruto tetap 1.345.000. Mengurangi biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto sebesar 67.250 dan iuran pensiun sama 5% dikali penghasilan bruto. Penghasilan bersama 67.250 dan ada pot TKM sebesar 25.000. Maka total pengurang sebesar 159.500 dan penghasilan neto sebulan 1.345.000 penghasilan bruto dikurang total pengurang, maka juga sebesar 1.185.500. Dan juga penghasilan neto untuk 1 tahun maka dikali 12 dari penghasilan neto sebulan sebesar 14.226.000. PTKP-nya butuh wajib pajak sendiri 54 juta. Dan dikarenakan ini PTKP lebih besar, maka tidak dikenakan pajak daripada PKP, maka tidak dikenakan pajak karena PTKP lebih besar dari PKP. Untuk kelompok lain ada yang menyanggah? Ada yang menanggapi? Tidak. Sepakat dengan jawaban dari kelompok 3? Sepakat. Oke. Baik, terima kasih Arya untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan kedua dari kelompok 2. Rizka dan Amel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Fikri Tanjung, Demis, Lila, dan Rizka. Jadi dalam observasi kami melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Berdasarkan observasi yang dilakukan kami memperoleh data sebagai bahan dalam penyelesaian proyek perhitungan PPh 21 sebagai berikut. Nama karyawan Teresa Ayu Amanda, instansinya Epidemiologi House, administrasi Kelapa Gading, jabatannya kasir, masa kerja Januari sampai Desember 2021. Statusnya tidak kawin dan tidak punya tanggungan, gaji per bulannya 2 juta dan PWN tidak punya. Perhitungan pajak penghasilan yang sudah kita kerjakan yaitu terdapat gaji 2 juta karena tidak ada tunjangan jadi tidak ditulis, jadi penghasilan brutonya 2 juta. Lanjut ke pengurangan yaitu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, yaitu 5% dikali dari 2 juta hasilnya 100.000. Terus yang kedua iuran pensiun 5% dikali penghasilan bruto
hasilnya 100.000 juga, dan total pengurangannya ditambah jadi 200.000. Penghasilan sebulannya itu diperoleh dari penghasilan bruto dikurang total pengurang, hasilnya 1.800.000. Lanjut penghasilan neto 1 tahun, yaitu dari penghasilan sebulan dikali 12, hasilnya 21.600.000. Penghasilan tidak kena pajak, Resa ini wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Jadi jumlah penghasilan tidak kena pajak 54 juta. Wajib pajak atas nama Resa Ayu Amanda tidak terkena pajak dikarenakan jumlah PTKP-nya lebih besar dari jumlah PKP-nya. Sudah. Oke. Bagaimana untuk kelompok lain? Ada yang ingin menanya, menanggapi, merespon jawaban dari kelompok Rizka? Oke, silakan Rajwa. Ketentuan dari diri jabatan. Ketentuan dana biaya jabatan itu maksimalnya 500.000 dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto maksimalnya 500.000. Oke, bagaimana Naska? Bisa diterima? Oke, selanjutnya ada lagi? Alia? Ya, sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih Rizka sudah berprestasinya. Selanjutnya lagi ketiga, kelompok 4. Silakan Najwa dan Alia. Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alia, Najwa, Pralisia, dan Hanta. Jadi berdasarkan observasi yang dilakukan kami memperoleh data sebagai bahan dalam penyelesaian proyek penghitungan PPh 21 sebagai berikut. Nama karyawan Fuad Rama, instansi Indomaret, jabatan delivery, masa kerjanya Januari sampai Desember 2019. Statusnya kawin tambuhan 2, gaji pokoknya 3.710, tunjangan satunya 410, potongan BPJS tenaga kerjanya 82.400, potongan BPJS kesehatan 41.200, potongan BPJS dana pensiun 41.200. Cara pengerjaannya yaitu gaji sebesar 3.710.000, tunjangannya 410.000, penghasilan brutonya 4.120.000. Untuk pengurangannya ada biaya jabatan yaitu 5% dikali 4.120.000, hasilnya 206.000. Iuran pensiun hasilnya 200.000. Potongan BPJS tenaga kerja 82.400, potongan BPJS kesehatan 41.200, potongan BPJS dana pensiun 41.200. Jadi total pengurangnya adalah 570.800. Penghasilan neto sebulan yaitu 4.120.000 dikurang 570.800, hasilnya 3.549.200. Untuk penghasilan neto 1 tahun yaitu 3.549.200 dikali 12 yaitu 42.590.400. Untuk PTKP-nya wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan kawin 4.500, tambahan anak 9 juta, totalnya 67.500. Jumlah penghasilan tidak kena pajak yaitu tidak kena pajak karena PTKP lebih besar daripada PKP. Oke, jadi sama dengan hasil dari kelompok berapa tadi yang tidak kena pajak? Kelompok 3. Oke. Jadi karena apa ya? PKP lebih kecil daripada PTKP, PTKP-nya lebih kecil daripada PKP. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih Alia.
makin semangat. Silakan Arya. Jadi kemarin ini buat ngopinya deh, coba tuki. Halo teman-teman. Halo. Saya ingin main game sama kalian dan relax pikiran. SBK itu SBK-nya kalau saya bilang pagi tepuk sekali, kalau saya bilang siang 2 kali atau 10 kali. Kalau saya bilang malam tepuk setengah. Bisa? Coba pagi Dulu. siang malam. Malam setengah. Oke, konsentrasi ya. Tepuk malam. Malam setengah. Ayo. Tepuk siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Siang. Malam. Siang. Pagi. Bisa semuanya. Ya, konsentrasi. Terima kasih ya. Ya, Bu, sama-sama. Makasih. Oke. Jadi sekarang ingin tepuk lagi. Oke, sekarang dilanjutkan yang tinggal pemaparan terakhir. Kelompok 1 silakan. Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil observasi saya dari materi melakukan perhitungan pajak penghasilan PP atau PPh 21 dari kelompok 1 yang beranggotakan Alia, Nurul, dan saya. Hasil observasi tanggal 23 November 2022 berdasarkan observasi yang dilakukan kami memperoleh data sebagai bahan dalam penyelesaian proyek perhitungan PPh 21 sebagai berikut. Nama karyawannya Muhammad Fadli, instansinya DPM PTSP Kecamatan Makassar. Alamat instansinya Jalan SMA Negeri 48 RT 14 RW 1 Pinang Ranti Kecamatan Makassar Jakarta Timur. Jabatannya Ajib. Masa kerjanya Januari Desember 2021. Statusnya kawin dengan anak 1 dengan gaji per bulannya 7.100.000. Berikut saya bacakan hasil perhitungan pajak penghasilan atau PPh 2 pasal 21 wajib pajak Muhammad Fadli. Dari hasil observasi yang kami lakukan, gajinya diperoleh 7.100.000 karena tanpa adanya tunjangan, penghasilan brutonya 7.100.000. Pengurangnya adalah biaya jabatan dari 5% dari penghasilan bruto yaitu 355.000. Iuran pensiun 5% dari penghasilan bruto yaitu 200. Total pengurangnya adalah 555. Penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto dikurang total pengurang yaitu 6.545. Untuk menghitung penghasilan neto 1 tahun, penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan jadi 78.540.000. Penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri 54 juta ditambah dengan WP kawin 4.500.000 ditambahkan dengan anak 1 yaitu 4.500.000, jadinya jumlah penghasilan tidak kena pajak 63 juta. Jumlah penghasilan kena pajak setahun adalah hasil dari total neto 1 tahun dikurang jumlah penghasilan tidak kena pajak yaitu 15.540. Untuk PPh terutangnya 5% dikalikan dengan PTKP yaitu 777.000. Jumlah PPh
5% dikali apa tadi? 5% dikali PKP. PKP-nya PKP-nya 5.501. Oke, lanjut. Jumlah PPh-nya, jumlah PPh terutangnya 777.000. PPh pasal 21 per bulannya, PPh hasil PPh 21 per tahun dibagi 12, jadinya 64.750.000. Per bulannya 64.750. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Jadi dari 4 kelompok yang terkena pajak tadi dari hasil observasi kelompok 1. Oke, jadi hanya 1 kelompok yang dari hasil observasinya terkena pajak. Oke, terima kasih untuk Alia dari kelompok 1, kita berikan tepuk. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke evaluasi, baik pengetahuan maupun keterampilan, ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai refleksi hasil kalian melakukan observasi dalam rangka memperoleh data atau dokumen yang kita gunakan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan kalian. Kira-kira ada kesulitan apa di dalam memperoleh data-data tersebut? Soal privasi soal Kenapa, Arya? untuk meminta data tersebut sangat susah, Bu. Oke. Karena itu kan privasi ya, Bu. Iya. Jadi belum banyak orang yang mau. Banyak orang yang mau dimintain ya. Iya. Udah berapa orang yang Arya tanya? Hampir 5, Bu. Hampir 5. Iya. Arya, kesulitan? Sulit. Kesulitan data. Kelompok 2? Kelompok 2? Sulit juga. Kelompok 1? Sulit. Oke, tapi akhirnya dapat ya untuk wajib pajak yang terkena pajak. Oke, baik, kita lanjut untuk evaluasi, yaitu kita akan mengerjakan soal keterampilan maupun pengetahuan. Saya akan membagikan LKPD. Nanti diselesaikan, kemudian hasilnya dikirim ke Google Form yang sudah di-share di grup. Pengetahuannya dulu. Sudah terima yang pengetahuan, tinggal ya keterampilannya.
Untuk kelompok 1 dulu ya. Sudah? Kalau yang sudah silahkan dikirim ke Google Form. Kalau yang sekarang sudah bisa dikirim. Ini tadi foto ya. Tadi di foto di Google Form yang terbaru bisa. Apa ini? Bisa apa? Ada ya. Baru masih semangat teman-teman. Sudah? Kita bahas ya untuk yang pengetahuan. Untuk soal nomor 1. Silakan Denis. Soal pengetahuan. Hasilnya berapa diperoleh jawab benar. Jawabannya C, 54 juta karena istri. Karena yang bedanya hanya istri. Yang kedua, Arya. Kedua, penentuan lapisan dari PPH tersebut tentu antara yang telah memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP memiliki perbedaan. Jika tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20%. C, Bu. Oke, jadi jawabannya yang C, 20%. Yang lain? Oke, sama. Oke, 3 Ketut. Ya, Ketut, silakan. Wati adalah seorang PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung. Ia saat ini belum menikah, tapi yang memiliki tabungan dari ibunya. Pada saat perhitungan tarif pajak, jumlah PPKP yang digunakan untuk pajak adalah sebesar B 58.500. Asalnya dari mana Ketut? Dari wajib pajak sendiri sumber keamanan. PPOP berapa? 54 juga. Kemudian Terus dikali 54 juta dapat itu hasilnya 64.500. itu untuk apa 4.500? Karena memiliki Tanggungan. Siapa menjadi tanggungannya? Oke, ini total 58.500. Oke, nomor 4 Rizka. Bapak Hidayat memiliki PKB yang 55 juta, sedangkan ia memiliki NPWP. Analisislah besarnya pajak perusahaan yang ditanggung Pak Hidayat adalah
Jawabannya B, 3.200.000. Oke, yang lain bagaimana? Benar. Betul. Nomor 5, Fitria. Jika diketahui bahwa penghasilan bersih seorang pegawai tetap dalam 1 tahun adalah 120 juta, kemudian KPKP-nya sebesar 63 juta, berapakah jumlah pajak berhutang yang ditanggung? C. 3.550. 3.550. Yang lain jawabannya sama tidak? Sama. Oke, coba Ketut. Dari mana Ketut? Sama. Jadi itu 5% paling 50 juta. Jadi usaha 20 juta itu dikurangi DKP-nya sebesar 60 juta, hasilnya 50 juta, terus dijadikan 5% dikali 50 juta. Terus ini 15% kali 7 juta. Terus nanti hasilnya ditambah, jadinya hasilnya 3 juta 550. Oke, betul. Terima kasih Ketut. Selanjutnya soal yang keterampilan. Silakan untuk Hatta. Awalnya dari mana? Apa yang perlu dihitung dulu? Gaji, kemudian Penghasilan bruto, biaya jabatan, gajinya berapa? gaji 8 juta, penghasilan brutonya 8 juta, biaya jabatannya 400, iuran pensiunnya 200, total pengurangannya 600. Kemudian Penghasilan neto sebulannya 7.400, neto setahunnya 58.800, PTKP-nya untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan kawin, WP kawin 4.500.000, tambahan anak 1 4.500.000, nilai penghasilan tidak kena pajak 63 juta, nilai penghasilan kena pajak setahunnya 25.800.000, PPh terutangnya 1.290.000. Oke, jadi BPH per bulannya berapa? 100. Oke, yang lain bagaimana? Sama. Oke. Baik, jadi setelah kita melihat hasil pekerjaan kalian, baik itu pengetahuan maupun keterampilan, ternyata sudah banyak yang paham. Jadi silakan kalian lakukan refleksi. Kira-kira ada kesulitan apa tidak dalam materi yang sudah kita pelajari hari ini? Adakah kesulitan? Enggak paham. Insya Allah paham. Apa materi yang kita pelajari hari ini? Perhitungan PPh 21. Terus? Apa Hatta? Kemudian apa lagi? Dalam PPh 21 itu apa yang harus penghasilan kena pajak? Penghasilan kena pajak atau PTKP yang terdiri dari Untuk wajib sendiri, PPOP, OP, UMP, tunjangan tambahan tunjangan anak, lingkungan diri sendiri, tunjangan, tunjangan, tanggungan atau tunjangan? tanggungan, Maksimal berapa anak yang bisa ditanggung? 3. Oke, NPWP tadi apa ya? Dengan lembaga wajib pajak Yang dipakai untuk apa? untuk sebagai tanda pengenal diri atau identitas sebagai orang wajib pajak. Antara yang ber-NPWP atau tidak, beda tidak tarifnya dan? Beda. Kalau yang ber-NPWP? Oke, tarifnya normal 5% dikarenakan PKP. Kalau yang tidak ber-NPWP? Ditambah 120%. Oke, lebih tinggi 20% dari tarif Normal. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar atau melanjutkan dari hasil apa yang sudah kita kerjakan hari ini di pengisian SSP.
Sekarang belajar. Oke, nanti sebelum kita belajar di pertemuan selanjutnya, kalian di rumah mencoba untuk membaca sendiri dulu. Jadi saat pertemuan nanti sudah kita bisa langsung melaksanakan ke dalam pengikutan form SSP. Siap? Ya. Baik, sebelum kita berdoa, silahkan diperiksa dulu sampahnya di kolong meja, di bawah meja, kemudian alat tulis dirapikan, baru kita berdoa. Ya? Oke, kalau sudah siap, untuk LKPD-nya kita tolong dikumpulkan nanti ke depan ya. Oke, Denis kita tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi